Hari ini saya mau berbicara tentang yang temanya lah hari ini adalah tentang faithfulness. Katakan faithfulness. Siapa yang tadi pagi mendengarkan ibadah pagi? Ada yang mendengarkan tadi pagi? Ada? Oke, good. Hari ini dari pagi tadi kita sudah berbicara tentang faithfulness dan saya mau melanjutkan khotbah dari yang tadi pagi. Tapi mungkin saya review sedikit saja. Tadi pagi kita belajar bersama-sama tentang faithfulness. Bagaimana seringkali kita ini memperlakukan kesetiaan itu seperti transaksi. Kalau dia setia, aku setia. Kalau dia mengapresiasi aku setia. Dan kita menggunakan kesetiaan mungkin untuk mengendalikan Tuhan atau mengendalikan orang lain. Seakan-akan kalau kita setia maka harus ada sesuatu yang saya dapatkan. Maka janji Tuhan itu terjamin kalau saya setia seperti itu ya. Dan kita melihat kembali dari 3 orang bagaimana mereka menunjukkan kesetiaan yang sejati itu seperti apa. Kita melihat dari Abraham, dari Nuh, dari Kaleb, bagaimana Abraham itu setia menunggu sebelum dia melihat janji Tuhan digenapi. Bagaimana Nuh itu taat dan setia sebelum hujan itu datang. Bagaimana Kaleb itu tetap setia dan terus berjuang sebelum mereka menerima tanah perjanjian itu. Dan dari 3 orang ini kita belajar satu hal, bahwa faithfulness is not proven faithfulness is not proven after we see the fruit. Faithfulness is proven before we see the fruit. Artinya apa? Kesetiaan itu dibuktikan atau terlihat sebelum kita menerima buah atau hasil itu. Bukan setelah. Itu kesetiaan. Dan hari ini saya mau kita mendalami lagi karena ada masalah yang lebih berat dari cuma menunggu. Ada masalah yang lebih berat dari cuma menunggu karena seringkali bukan kita tidak melihat buah atau hasilnya, tapi seringkali kita melihat harga yang harus dibayar dan kita mikir-mikir lagi. Kesetiaan itu baik, betul? It's good. Semua mau kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu ada harganya. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang the price of faithfulness. Boleh next? Sorry, boleh dari tim multi? Di next? Oh, thank you. The price of faithfulness. Harga dari kesetiaan. Apa yang terjadi ketika kesetiaan menuntut sebuah harga yang sangat mahal atau sangat berat? Kalau kesetiaan itu menguntungkan, maka kesetiaan itu mudah, betul? Tapi ketika kesetiaan itu meminta sebuah harga yang dibayar, maka kesetiaan itu sebetulnya susah. Di sini, siapa yang di sini merasa dirinya jujur? Orang jujur di sini ada? Apa jangan-jangan enggak jujur semua di sini? Ini jujur sekali Kak Wiwi ya. Jujur itu mudah kalau menguntungkan, betul? Tapi kalau jujur itu membuat kita harus membayar sesuatu, apakah itu mudah? Kalau kita nggak sengaja nubruk atau buka pintu nih, kalau pernah naik mobil buka pintu, dak, tapi nggak ada orangnya nih. Apakah jujur itu mudah atau susah? Lebih mudah lari atau lebih mudah jujur? Lebih mudah lari, betul ya? Mengampuni. Kalau mengampuni itu hal yang kecil, kesenggol mengampuni, oh iya nggak apa-apa, is okay. Tapi kalau sudah berhubungan tentang ego dan harga diri kita, oh orang itu merendahkan aku, susah enggak ngampuni? Susah. Mengampuni susah. Setia dan taat kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita mungkin gampang. Tapi kalau tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan yang kita ingini, ada yang harus dikorbankan, maka kesetiaan dan taat itu susah. Seringkali bukan kita tidak cinta kepada Tuhan, tapi kita melihat harga yang harus dibayar, dan kita mikir-mikir lagi. Kita ambigu ini setia enggak ya enaknya. Terus kita mulai memotong bagian-bagian hidup kita. Yang ini setia, yang ini tidak perlu setia. Yang ini setia, oh kalau di pekerjaan enggak perlu setia.
Harga untuk kita semua itu bisa macam-macam. Ada yang harganya adalah, enggak muncul di sini. Ada yang harganya adalah kenyamanan. Harga untuk kita itu bisa opportunity, kesempatan. Harga itu bisa reputasi kita, bisa uang, hubungan, mimpi kita, atau mungkin harga itu dosa yang harus kita serahkan. Dan kita mulai bertanya-tanya, is it worth it? Is God worth more than the thing I'm asked to surrender? Apakah Tuhan itu lebih berharga dari harga yang harus saya bayar? Dari hal yang harus saya korbankan. Pernah berpikir seperti itu? Kalau nggak pernah mungkin sekarang mulai bertanya-tanya. Apakah Tuhan lebih berharga? Saya ingat saya pernah ngobrol sama Jessica 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Bagaimana ada orang yang jahat menipu. Tapi dia dapat uang. Terus saya pikir, coba kalau saya ini jahat ya, mungkin saya ini cepat dapat uang. Betul? Pernah terpikir gitu? Coba kalau saya ini jahat, banyak ini uangnya, cepat untuk jadi kaya itu. Kenapa? Karena kompromi atau jalan pintas itu banyak. Kadang kalau kita lihat orang yang jahat itu lebih cepat kaya. Orang yang jahat itu lebih cepat naik pangkat, naik promosi. Orang yang jahat itu majunya lebih cepat. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau membayar harga atau apakah kita mau membayar harga, mau berkorban, dan harga apa yang kita mau bayar? Kenapa? Karena faithfulness always has a price to pay. Kesetiaan itu selalu ada harganya. Pertanyaannya, apakah harga yang kita bayar itu lebih berharga daripada Tuhan? Apakah Tuhan itu lebih berharga daripada hal yang kita harus korbankan? Amsal mengatakan di Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut dirinya apa? Banyak orang menyebut dirinya? Baca guys. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Siapa yang di sini baik? Angkat tangan kalau baik di sini. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Maksudnya apa? Orang baik itu banyak. Kasih tahu sebelahnya, kamu tuh baik banget sih. Kasih tahu orang sebelahmu, ya. Baik sekali kamu. Tapi orang setia, apakah banyak? Lebih banyak orang baik daripada orang setia. Kenapa? Karena untuk menjadi setia, ada harga yang harus dibayar. Dan tidak semua orang mau untuk membayar harga dari kesetiaan. Kita tadi lihat, lebih gampang untuk tidak setia daripada untuk setia. Hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari 3 orang. Dan bagaimana mereka membayar harga, 3 harga yang berbeda. Dan kenapa mereka berani untuk membayar harga itu. Yang pertama adalah Yusuf, katakan Yusuf. Katakan sekali lagi Yusuf. Yusuf ini adalah anak Yakub, anak favoritnya Yakub. Kita tahu semua ceritanya bagaimana dia itu dibenci oleh kakak-kakaknya karena dia di special treatment, dikasihin jubah, nggak disuruh bekerja, dia anak favorit papanya. Lalu karena kakak-kakaknya membenci dia, apa yang dilakukan? Dia dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak. Dia dijual menjadi seorang budak yang akhirnya dibawa ke Mesir dan bekerja di bawahnya Potifar. Potifar itu adalah orang yang kuat. Dia adalah orang yang punya posisi yang sangat tinggi, jabatannya lumayan. Karena dia adalah kepala pengawal dari Firaun, pemimpin dari Mesir. Dan ketika Yusuf dimasukkan ke tempat itu sebagai budak, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan beserta dengan dia, apapun yang dia lakukan diberkati karena Tuhan bersama dengan dia menjadi berhasil. Lalu Firaun berkata kepada dia, aku akan mempercayakan semuanya, udah kamu urus saja deh semuanya. Dari rumahku, bisnisku, investasiku, kerjain semuanya dah, aku percaya sama kamu. Kamu semua yang aku berikan berhasil, kamu juga setia orangnya. Tetapi dia mempunyai satu masalah, karena istri dari Potifar ini suka sama Yusuf. Ya mungkin karena Yusuf ini ganteng ya. Karena Yusuf ini masih muda.
Dan dikatakan di Kejadian, selang berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya marilah tidur dengan aku. Dia mau tidur sama Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Aku ini sudah dipercayakan. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Lihat apa yang dia katakan saja. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini. Ayat selanjutnya katakan walaupun dari hari ke hari, katakan hari ke hari. Artinya apa? Cobaan ini bukan cuma sekali. Istrinya Firaun ini setiap hari datengin Yusuf, gangguin Yusuf. Hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, satu hari ini. Masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu apa? Seorang pun tidak ada di rumah. Rumah itu kosong, cuma Yusuf dengan istrinya Potifar. Dan ketika Yusuf dicobain lagi, istri Potifar ini mau tidur lagi sama Yusuf. Apa yang terjadi? Dia menolak. Jubahnya dipegangin, mau dipaksa juga dia melepaskan semuanya itu, dia lari dari tempat itu. Setia enggak Yusuf? Setia enggak Yusuf? Yusuf setia. Tapi apa yang terjadi ketika dia setia? Dia difitnah dan dia dimasukkan ke penjara. Yusuf setia, tetapi dia difitnah dan dimasukkan ke penjara. Sekarang, kalau kita ada di posisinya Yusuf, tidak ada orang di rumah kecuali kita berdua. Tidak akan ada yang tahu. Tidak akan ada yang melihat. Lebih enak masuk penjara atau lebih enak punya sugar mommy di sini ya. Sugar mommy. Punya ibu-ibu yang membayari semua, punya ibu-ibu yang merawat Anda gitu ya. Atau lebih memilih untuk kita setia tapi dimasukkan ke penjara. Being faithful cost him his comfort. Menjadi setia itu dia harus mengorbankan kenyamanannya, posisinya dia, jabatannya dia, kepercayaan yang dia miliki. Harga dari Yusuf adalah kenyamanannya. Padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan melaporkan. Dia bisa memilih kenyamanan dan kesenangan tanpa komitmen. Bisa. Dia bisa mendapatkan yang namanya comfort without sacrifice. Kenyamanan tanpa pengorbanan. Tapi pertanyaan untuk Yusuf bukan apakah ada yang melihat, apakah akan ada yang tahu. Untuk dia pertanyaannya adalah apakah aku akan setia ketika kompromi itu lebih nyaman dan lebih mudah. Lihat apa yang dia katakan. Yusuf mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini tadi. Bagaimana aku mungkin melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Hati Yusuf itu bukan tertuju kepada hukuman kalau melakukannya. Hati Yusuf bukan tertuju kepada penghargaan kalau dia mengikuti apa yang diminta. Tetapi hati dia tertuju kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini terhadap Tuhan. Dan ketika dia setia, yang terjadi adalah dia kehilangan posisinya, jabatannya. Dia kehilangan kebebasannya, kehilangan kenyamanan, kehilangan reputasi dan dimasukkan ke penjara. Terkadang ekspektasi kita adalah ketika kita ini hidup benar, ketika kita ini setia, maka hidup kita akan menjadi lebih baik atau hidup kita akan menjadi lebih mudah. Itu ekspektasi kita. Tapi kita lihat di sini, Yusuf sudah setia, tapi hidupnya malah tambah susah, betul? Dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan, hubungan, pelayanan kita atau keuangan, terkadang jalan pintas itu lebih gampang, betul?
Berbohong itu lebih gampang. Curang di pekerjaan itu lebih gampang. Lebih untung kadang malah, bukan cuma lebih gampang. Tapi kesetiaan menuntut kita untuk melepaskan kenyamanan demi melakukan yang benar. Karena apa? Karena pada akhirnya Tuhan lebih berharga daripada kenyamanan kita. Amin? Amin? Pertanyaannya adalah apakah aku akan setia ketika kompromi terlihat lebih nyaman dan lebih mudah. Dari Yusuf kita belajar faithfulness costs comfort. Kesetiaan dibutuhkan harga, yaitu kenyamanan kita. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama dari Musa. Katakan Musa. Ya masih lama kok waktunya. Musa itu adalah orang dari bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel adalah budak dari bangsa Mesir. Hampir mirip nih sama Yusuf. Mereka budak. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, karena waktu itu ada, nanti bisa dibaca ceritanya bagaimana ada pembunuhan semua anak laki-laki. Nggak tahu gimana caranya, ceritanya dia akhirnya jadi anaknya putri dari Firaun. Jadi putri Firaun ini menemukan Musa di sungai itu, lalu dia mengangkat Musa sebagai anaknya. Jadi dia ini cucunya Firaun pada saat itu. Nah ceritanya, pada masa muda Musa, dia itu memiliki semua yang orang-orang itu cari. Dia punya yang namanya status. Sebagai pangeran dia punya yang namanya status. Dia punya yang namanya pendidikan yang bagus. Punya. Dia punya kekuasaan. Dia punya kekayaan. Dia punya koneksi. Mau cari cewek aja gampang untuk dia. Dia punya keamanan dan kenyamanan karena dia tinggal di dalam istana ini. Kalau Musa menetap sebagai pangeran, hidupnya bisa dibilang enak. Orang bisa bilang bahwa dia adalah orang yang sukses. Orang bisa bilang bahwa dia adalah orang yang berhasil. Dia bisa menjadi orang yang berkuasa. Tetapi tantangan hidup Musa bukanlah baik atau tidak baik. Tantangan di dalam hidup Musa adalah pilihannya hidup enak atau mengikuti panggilan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan ayat 26 mengatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah di sini bukan berbicara tentang uang. Upah bukan berbicara tentang kesuksesan atau tentang keberhasilan di dalam dunia ini. Tapi matanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Musa. Musa memilih dikatakan tadi. Bukan dipaksa. Dia punya yang namanya posisi. Dia bisa menjadi pangeran. Dia bisa menjadi orang yang berkuasa. Tetapi dia meninggalkannya. Kenapa kok ditinggalkan oleh Musa? Karena dia sadar bahwa tidak semua yang terlihat sebagai opportunity atau sebagai kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Kita pun dari kecil sudah belajar. Lebih banyak uang itu lebih baik. Lebih banyak influence atau dampak, itu bagus sekali. Lebih sukses, lebih banyak opportunity, kesempatan untuk kita bekerja, untuk menjadi sukses itu sangat baik. Tapi kadang kita perlu untuk berhenti dan bertanya, bukan boleh atau tidaknya, tetapi haruskah aku? Should I? Perlukah aku untuk melakukan ini? Karena pintu yang terbuka kadang itu bukan panggilan, tapi sebuah cobaan. Pintu yang terbuka dalam kehidupan kita terkadang adalah sebuah cobaan, bukan panggilan. Istana Mesir, kerajaan itu bisa memberikan opportunity, kesempatan bagi Musa untuk dianggap sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang berhasil. Dia bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, betul? Tapi Musa melihat Mesir dan dia melihat Tuhan dan dia memutuskan I'm going for God. Aku akan memilih Tuhan. Aku memilih untuk meninggalkan Mesir ini. Karena untuk Musa Tuhan itu lebih berharga dari kesempatan yang dia tinggalkan.
Untuk dia semua yang ada di Mesir ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kesetiaan terkadang menuntut kita untuk melepaskan kesempatan yang terlihat menguntungkan. Karena Allah lebih berharga daripada kesempatan yang kita korbankan. Amin. Faithfulness costs opportunity. Atau lebih tepatnya opportunities. Karena ada banyak kesempatan-kesempatan dalam hidup kita yang bisa kita ambil. Kesempatan untuk berbohong, kesempatan untuk curang, kesempatan untuk naik dengan cara yang tidak benar. Kesempatan untuk selingkuh dengan orang yang lain. Bisa enggak? Ada kesempatannya tanpa orang perlu tahu. Tetapi faithfulness costs opportunities. Dan yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama dari Yesus. Katakan Yesus. Oke. Yesus, kita belajar bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib dan untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Betul? Dia waktu datang ke dunia ini, ketika dia harus menjalani semuanya itu, kira-kira dia tahu nggak apa yang dia harus alami? Tahu. Apakah Yesus kaget waktu dia mau disalibkan? Oh, aku mau disalibkan, apakah seperti itu? Atau dia kaget, jangan dicambuk, aku enggak tahu kalau ternyata aku harus dicambuk. Apakah seperti itu? Enggak. Dia tahu. Yesus tahu pengkhianatan yang akan terjadi. Yesus tahu penolakan yang akan terjadi. Yesus tahu penghinaan, penderitaan, bahkan penyaliban yang akan terjadi. Dia tahu semuanya itu. Dia tahu harga yang harus dibayar. Dan terlihat jelas sekali ketika kita melihat dia di Taman Getsemani. Kenapa? Karena ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa dan dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah apa? Kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Boleh baca itu sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dia takut. Yesus ketakutan. Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa harga yang harus dibayar. Dia tahu yang dia harus jalan ini susah, sakit, menakutkan. I know the price, but not my will, but yours be done. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti apa? Titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Karena dia begitu ketakutan, karena dia tahu harga yang harus dibayar. Pembuluh darahnya itu pecah dan keringatnya itu menjadi keringat darah. Yesus tahu harga yang harus dibayar. Tetapi dia juga tahu, faithfulness is choosing God's will, even when the price is great. Kesetiaan itu memilih kehendak Tuhan, walaupun harga itu sangat besar. Yesus menyerahkan segalanya. He did. Dia menyerahkan segalanya. Faithfulness costs everything. Dia menyerahkan reputasinya, kehendaknya, tubuhnya, hidupnya, setia sampai nafas terakhirnya. Kenapa? Karena ada satu hal yang Yusuf, Musa, dan Yesus mengerti. Kenapa mereka berani untuk mengorbankan kenyamanan mereka, berani untuk mengorbankan kesempatan mereka, berani untuk mengorbankan segalanya. Karena dia tahu, setia itu mahal. Kenapa bro setia? Setia itu mahal. Tetapi ketidaksetiaan itu juga mahal. Setia itu mahal, tapi tidak setia itu juga mahal. Yusuf bisa menyimpan kenyamanan dan jabatannya, tapi dia akan kehilangan integritasnya. Musa bisa mengejar kesempatan dan menguasai Mesir, tapi dia akan kelewatan panggilan Tuhan atas hidupnya. Yesus bisa menolak salib itu. Dan kita semua hari ini akan binasa selamanya. Setia itu mahal, tapi
tidak setia itu juga mahal. Kenapa? Karena every choice has a cost. Setiap pilihan yang kita buat itu ada harganya. Pertanyaannya bukan will I pay a price, apakah aku akan membayar sebuah harga. Tetapi pertanyaannya adalah which price will I pay? Harga mana yang mau aku bayar? Apa yang aku mau korbankan? Apakah aku mau mengorbankan kenyamananku atau aku mau mengorbankan Tuhan? Apakah aku mau mengorbankan kesempatanku atau aku mau mengorbankan panggilan Tuhan? Apakah aku mau mengorbankan semua yang duniawi ini atau mengorbankan hubunganku dengan Tuhan? Which price will we pay? Kebohongan itu mengorbankan kepercayaan. Kompromi, kita bisa berkompromi, tapi itu mengorbankan karakter kita. Kepahitan mengorbankan kedamaian. Kecurangan mengorbankan integritas kita. Dosa, memilih untuk hidup di dalam dosa, itu mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan. Yusuf, Musa, Yesus, mereka semua setia karena mereka percaya bahwa Yesus itu lebih berharga dari harga yang harus dibayar. Betul? Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita juga merasa yang sama? Kesetiaan itu memutuskan bahwa Allah itu lebih berharga dari pengorbanan kita. Pertanyaannya, apakah kita juga percaya bahwa apa yang kita korbankan itu tidak setara harganya dengan Tuhan. Tidak setara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini saya mau menutup dengan satu hal. Hari ini kita melihat ke dalam hidup kita bersama-sama. Kita sudah melihat di dalam kehidupan Yusuf, Musa, dan Yesus. Tapi marilah kita introspeksi diri hari ini. Apakah ada di dalam diri kita sesuatu yang susah untuk diserahkan, susah untuk dikorbankan kepada Tuhan? Bisa jadi uang kita, bisa kenyamanan, bisa kontrol kita, hubungan, mimpi, reputasi, atau mungkin harga diri kita. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa the place our faithfulness is tested is where our sacrifice hurts the most. Seringkali kesetiaan kita paling dicobai atau menunjukkan kesetiaan kita itu terlihat terutama di tempat di mana pengorbanan itu paling sakit. Pengorbanan itu paling susah. Untuk kita mungkin keuangan tadi, atau pekerjaan kita, panggilan kita, hubungan kita, apapun itu. Pengorbanan adalah pengorbanan karena ada yang dikorbankan. A sacrifice is a sacrifice because there's something that you have to pay. Ada yang harus dibayar, ada yang harus diserahkan. And guess what? Ketika zaman dulu, ketika orang itu mengorbankan sesuatu, baik itu domba, baik itu burung, apapun yang dikorbankan, korban itu tidak bisa kembali. Karena apa? Karena kita sudah serahkan, Tuhan, aku berikan. Tidak bisa kita mengorbankan domba, lalu kita mengambil domba itu kembali. There is a price that we have to pay. Kalau domba itu tidak dibakar, kalau harga itu tidak dibayar, maka domba itu bukan pengorbanan. Domba itu cuma ditaruh. Terkadang di dalam kehidupan kita permasalahannya adalah kita takut, kita khawatir, kita susah untuk melepaskan pengorbanan ini. Karena kita masih sayang, eman, aku masih suka Tuhan. Tapi hari ini Tuhan datang dan bertanya, are we willing to give? Apakah kita rela untuk menyerahkannya dan berkata, Tuhan, Engkau lebih berharga. The place our faithfulness is tested is where our sacrifice hurts the most. Dan saya mau membacakan satu hal yang Daud katakan. Daud mengatakan dalam firman Tuhan, aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Kuat. Aku tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Aku tidak mau memberikan korban bakaran kepada Tuhan dengan tidak membayar apa-apa. Saya minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Hari ini kita lihat apa yang kita pegang erat di dalam hati. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan dan menyerahkan. Membayar harga
untuk kesetiaan. Bukan karena mudah, bukan karena menguntungkan. Saya bisa menjamin bahwa kalau kita memilih untuk tidak setia, itu seringkali lebih menguntungkan. Tapi Tuhan bertanya, kalaupun tidak menguntungkan, apakah engkau mau tetap setia? Tadi pagi saya menyampaikan sebuah pesan tentang Abraham. Bagaimana dalam perjalanan kesetiaan Abraham, dia pun pernah terjatuh dalam kesetiaannya. Dia pernah ragu, dia pernah berpikir dia bisa lebih baik, atau dia bisa membantu Tuhan. Tetapi setelah kegagalannya, dia tidak berhenti di dalam kegagalannya. Apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada Tuhan, dan dia tetap setia kembali kepada Tuhan. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita sempat terjatuh dalam kesetiaan kita. Mungkin kita memilih untuk berkompromi. Mungkin kita memilih kenyamanan. Mungkin kita memilih opportunity dengan melakukan yang tidak benar. Atau mungkin ada sesuatu yang kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Tapi hari ini kalau kita mau untuk setia, mau kembali setia kepada Tuhan, Tuhan datang dengan tangan yang terbuka. Mungkin saya betulkan, bukan Tuhan datang, Tuhan menunggu. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan ketika kita tidak setia, dia pun tetap setia. Ketika kita tidak setia, dia pun ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap menunggu kita untuk kembali. Sama seperti bagaimana bapak yang anaknya terhilang, dia menunggu anaknya untuk pulang. Dan ketika anak itu pulang, dia lari dan memeluk anak itu. Tuhan menunggu kita untuk kembali setia kepadanya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kita akan melihat banyak sekali firman Tuhan itu sebetulnya menunjukkan bukan tentang kesetiaan kita, tetapi tentang kesetiaan Tuhan. Kenapa kok setia itu penting? Karena setia itu sebetulnya ada kita merefleksikan kembali kualitas atau karakteristik daripada Tuhan. Dia setia walaupun kita tidak setia. Tapi marilah hari ini kita bertobat. Marilah hari ini kita kembali berdiri bangkit dan setia kembali kepada Tuhan. Amin.